Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam suasana sukacita di hari Minggu yang indah ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan secara khusus untuk saya sendiri, ini tanggal 19 ya. Ya, jadi puji Tuhan tanggal 19 sudah 1 bulan jadi pendeta. Ya, bersyukur penyertaan Tuhan nyata. Dan pada saat ini dalam ibadah ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Allah memberi keadilan. Allah memberi keadilan. Buang umpak kamasean kamalampuran. Dan dari tema ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana keadilan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan bukan hanya keadilan Bapak Ibu, tidak hanya keadilan yang dinyatakan kepada kita, tapi juga kasih dan kebenaran. Allah menyatakan keadilan, kasih dan kebenaran kepada orang percaya, kepada kita. Dan kita akan fokus pada bahan utama, yaitu dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Dan ayat ini dibuka dengan langsung membahas tentang doa, ya, membahas tentang doa. Bapak Ibu Saudara, dia berbicara tentang doa, tetapi ayat ini bukan berbicara tentang kecepatan Allah menjawab doa kita. Bukan berbicara tentang kecepatan Allah menjawab doa-doa kita, tetapi ini berbicara tentang kita yang terus-menerus tekun dalam doa. Harus tekun dalam berdoa. Siapa di sini yang masih malas berdoa, Bapak Ibu? Ada yang masih malas? Tidak boleh malas berdoa, ya. Itu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, apakah konteks ayat ini berbicara tentang doa? Misalkan kalau Bapak Ibu sudah kaya, sudah punya semuanya, sudah punya mobil, motor, dan hal-hal yang kita inginkan sudah dapatkan, lalu terus Bapak Ibu berdoa lagi, mau mobil lagi, mau tambah motor lagi, mau tambah ini dan itu, dan Bapak Ibu terus tekun dalam berdoa meminta apa yang diinginkan. Apakah ayat ini berbicara dalam konteks itu untuk meminta lagi? Tentu bukan itu yang dimaksud. Bukan doa yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, yaitu kalau kita lihat di pasal 17 ayat 20 sampai 32 dan ayat 33 sampai 37, itu berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman dan penganiayaan. Itu berbicara tentang dua itu. Jadi dalam kondisi penderitaan, atau dengan kata lain, orang-orang percaya pada saat itu sedang mengalami penganiayaan. Mereka sedang mengalami penderitaan, sehingga orang percaya diarahkan untuk berdoa kepada Allah supaya Allah itu segera datang. Allah segera datang untuk membenarkan orang-orang yang sementara dalam penderitaan, orang-orang yang sementara dalam penganiayaan. Allah datang untuk membenarkan, ya Bapak Ibu, ya, bukan mengabulkan. Itu sebabnya perumpamaan tentang hakim. Ada hakim, ada janda juga yang disebut. Janda meminta hakim itu untuk membela perkaranya. Dan kata yang dipakai dalam perumpamaan tadi itu adalah mengabulkan. Bukan mengabulkan, tetapi membenarkan.
membenarkan perkara janda itu. Jadi ini tentang Allah yang dinantikan untuk membela orang-orang benar yang sedang ada dalam penganiayaan, yang sedang ada dalam penderitaan. Dan dalam kondisi penderitaan itu Bapak Ibu, orang percaya tidak tahu sampai kapan penganiayaan itu terjadi, sampai kapan penderitaan itu berakhir. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Sehingga orang percaya disuruh oleh Tuhan Yesus untuk terus-menerus berdoa. Perlu untuk berdoa. Nah, itu konteks perumpamaannya. Lalu tujuan perumpamaan apa Bapak Ibu? Jelas di ayat yang pertama. Di situ dikatakan mereka harus, ya, perhatikan kata harus di situ. Garis bawahi kata harus. Harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Doa itu bukan nasihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada masalah minta nasihat, ya Bapak Ibu coba berdoa. Bukan seperti itu. Doa itu bukan nasihat. Doa itu bukan masukan. Doa itu bukan usulan, tapi sebuah keharusan. Sekali lagi, itu perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus berdoa. Doa itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar, sebuah keharusan. Lalu kemudian ada kata jemu-jemu. Apa arti jemu-jemu Bapak Ibu? Arti jemu-jemu mungkin kita artikan bosan, ya. Apakah iya bosan, ya? Jemu. Aku jemu menunggu engkau. Bosan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani itu artinya bukan sekedar bosan, tapi artinya itu kehilangan hati. Bagaimana itu kalau kita kehilangan hati terhadap seseorang? Kita tidak mau lagi, atau menyerah, atau menjadi lemah. Itu artinya. Nah, mengapa Bapak Ibu orang bisa menjadi lemah, bisa kehilangan hati, bisa menyerah dalam berdoa? Kenapa bisa orang berhenti berdoa? Ya, kalau kita berdoa lalu kita sudah dapatkan, ya kita berhenti mendoakan itu, ya. Atau ada Bapak Ibu yang dulunya bujang, mendoakan punya pasangan lalu sudah dapat, lalu masih berdoa lagi untuk dapat pasangan. Ya, tidak, ya. Kalau masih ada itu bertobat. Jadi kalau kita sudah dapatkan, ya kita sudah tidak doakan lagi. Tapi bagaimana dengan doa-doa yang kita belum dapatkan? Ya, bisa saja itu kita bosan, kita menyerah, kita kehilangan hati, Bapak Ibu. Dan ini yang dirasakan oleh para murid, oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka bisa saja menyerah dalam berdoa karena penderitaan yang begitu keras mereka hadapi. Mereka bertanya, sampai kapan harus berdoa Tuhan? Sampai kapan? Ini yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Di akhir zaman Tuhan Yesus katakan kepada para murid, ya, di akhir zaman kamu akan dianiaya. Siap-siaplah kamu. Tuhan Yesus katakan kepada kita juga, kita akan menderita. Lalu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, jadi bagaimana Tuhan? Kapan engkau datang? Kapan engkau datang? Para murid bertanya. Ini membuat mereka merasa jemu, karena Tuhan Yesus katakan tidak tahu. Tuhan Yesus juga tidak tahu kapan Dia akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Dari sisi kemanusiaan Yesus, Dia tidak tahu, ya. Tapi Yesus katakan hanya Bapa yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Sehingga para murid perlu dikasih tahu, dan kita semua juga perlu dikasih tahu bahwa kamu jangan jemu-jemu berdoa. Kita jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan, jangan sampai kehilangan hati, jangan menyerah untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, jemu-jemu di sini ini lebih ke arah konsistensi
daripada durasi. Ya, konsistensi daripada durasi. Jadi konsisten artinya kita terus menerus berdoa, mendoakan hal yang sama terus menerus. Kalau durasi itu berbicara seberapa panjang doa kita, seberapa lama kita berdoa. Tapi yang ditekankan sini kita konsisten, kita tetap setia mendoakan hal yang sama. Ya. Jadi doa ini kita bisa aplikasikan kepada setiap hal yang kita mendoakan. Kita tetap konsisten, kita tetap setia mendoakan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perumpamaan ini ada beberapa hal yang tidak jelas ya. Misalkan janda, yang dimaksud ini janda tua atau janda muda, Bapak Ibu? Kira-kira dia tua atau muda? Ya, Bapak harapkan janda muda ya. Janda muda. Tidak dikatakan. Entah dia janda yang sudah tua atau masih muda. Lalu kasusnya apa? Kasus hukum apa ini? Hukum perdata sama hukum pidana ya? Perdata atau pidana? Ya nanti cari sendiri perbedaannya itu. Lalu kemudian hakimnya ini hakim sipil atau hakim agama? Karena dalam konteks orang Israel ada hakim agama, ada juga hakim sipil. Tidak jelas. Nah, meskipun tidak secara lengkap diceritakan dalam Alkitab Bapak Ibu, tapi Alkitab ini ya kita belajar tentang sifat Alkitab ya. Alkitab ini bersifat cukup. Dia bersifat cukup, bukan lengkap. Dia sempurna, tapi bukan berarti dia lengkap. Sempurna dalam artian semua yang dituliskan di sini dapat dipercaya benar. Itu arti sempurna. Firman Tuhan ini dapat dipercaya dan benar. Jadi seperti itu. Dan apa yang disampaikan itulah yang menjadi fokus kita. Dan mari kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi. Selanjutnya dikatakan bahwa janda itu menyusahkan, sangat mengganggu. Di situ bisa diartikan bahwa janda ini yang datang kepada hakim, dia memberikan beban terus-menerus kepada hakim itu. Dia terus mengganggu hakim itu. Sehingga dari hari ke hari dia mengganggu hakim itu, terpaksalah hakim itu menolong janda itu. Meskipun dikatakan bahwa hakim ini tidak takut Tuhan, bayangkan. Dia tidak hormat kepada manusia. Dia tidak takut Tuhan, lebih lagi tidak takut manusia. Betapa lalimnya hakim ini, betapa jahatnya hakim ini. Tapi karena janda ini terus-menerus mengganggu hakim ini, emosinya terus terkuras sampai akhirnya hakim ini kehilangan pertahanan emosional. Dan dia kemudian menolong janda itu, membenarkan perkara janda itu, dan tertolonglah janda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, kisah perumpamaan ini berfokus pada siapa? Kepada janda atau kepada hakim? Bapak-bapak jangan fokus ke janda ya. Kepada janda atau kepada hakim, Bapak Ibu? Kepada hakim. Kepada hakim. Lihat di ayat yang ke-6. Nah, ayat 6 dikatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Dia berfokus kepada hakim. Apa artinya perumpamaan ini? Artinya itu ada di ayat yang ke-7 sampai ke-8. Jadi perumpamaan ini adalah kontras, mau memperlihatkan perbedaan antara hakim yang lalim dan Allah yang benar. Itu yang mau diperlihatkan. Yesus mau katakan, hakim yang lalim ini akhirnya membenarkan janda itu. Ini hakim yang lalim. Ini hakim yang jahat. Dan sekarang saya bertanya kepada saudara, saudara berdoa kepada siapa? Kepada Allah, iya kan? Kepada Allah. Apakah saudara berdoa kepada Allah yang lalim, kepada Allah yang jahat?
Tetapi sedangkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengenal kita, Allah yang benar, Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya, Allah yang punya relasi dengan umatnya. Kita semua punya relasi dengan Allah. Allah mengenal kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan tentunya Allah baik kepada kita. Janda yang tidak dikenal oleh hakim ini saja dibenarkan oleh Dia, apalagi kita ini. Kita pasti dibenarkan oleh Allah. Allah pasti akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Disitulah keadilan Allah dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah paham. Nah, ini perlu kita pahami. Jangan sampai kita salah paham, kita katakan, kenapa janda ini dikabulkan doanya? Ya, karena janda ini terus-menerus mengganggu, karena janda ini terus-menerus menyerang. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita punya paham seperti itu, ya, maka yang terjadi, ada beberapa orang Kristen yang berdoa begini, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong pulihkan hidup saya. Kalau saya tidak sembuh, saya tidak mau melayani. Ya. Dia seperti itu. Tolong buat saya berhasil. Tolong berikan saya jodoh. Kalau tahun depan saya tidak kawin, tahun depan saya masih jomblo, saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya tidak mau lagi kasih persembahan. Atau persembahan saya potong 50%. Adakah yang punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu? Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, ya. Lalu Tuhan panik gitu. Tuhan panik kalau persembahan sudah tidak jalan lagi. Apakah Tuhan panik kalau Bapak Ibu sudah tidak mau memberi dalam melayani? Tentu tidak. Jangan sampai kita punya perasaan, pikiran seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi saudara harus berdoa dan yakin akan jawaban dari Tuhan. Bukan karena apa yang saudara lakukan, tapi karena siapa Allah untuk kita, siapa Allah untuk saudara. Jadi Tuhan menjawab doa kita itu bukan karena diri kita, tetapi karena sifat Allah yang maha adil, yang maha baik, sehingga Dia menyatakan kebaikannya untuk kita. Sekali lagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena sifat Allah itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa, berdoalah dengan iman. Berdoa dengan iman. Karena prinsipnya seperti ini, Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Allah lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Itu prinsipnya. Itu perlu Bapak Ibu tanam dalam hati dan pikiran, bahwa Allah mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Allah ingin kita baik-baik saja lebih daripada kita ingin diri kita baik-baik saja. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Allah mengasihi kita dan akan terus menopang kehidupan kita. Jadi karena kita punya kepastian, maka sekarang kita harus berdoa dengan teguh, dengan tidak jemu-jemu. Dan dalam berdoa yang tidak jemu-jemu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita belajar. Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus bersandar kepada Allah. Allah adalah satu-satunya harapan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, ya, saudara punya rencana untuk mendapatkan sesuatu ini, ya, misalkan mungkin mau cari kerja, mau buka usaha, seperti itu, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ada beberapa rencana yang kita rencanakan. Rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Baiknya adalah setiap rencana
rencana-rencana itu kita sampaikan kepada Tuhan, bukan? Iya toh? Lalu kita meminta jawaban doa. Yang mana sih yang Tuhan izinkan untuk kita ambil rencananya? Salah satu dari beberapa rencana itu. Lalu kita pilihlah rencana yang sesuai Tuhan pilih. Itu kita bersandar kepada Tuhan. Itu baik, Bapak Ibu. Tapi ada orang yang malas buat rencana dan dia langsung minta kepada Tuhan. Tapi pada waktu dia minta sama Tuhan, dia sudah punya pikiran yang jelek. Dia pikir ya belum tentu Tuhan menjawab doa saya. Belum tentu Tuhan kasih apa yang saya inginkan. Jadi dia sudah punya rencana lain. Ya. Dan rencana itu dia tidak sampaikan kepada Tuhan. Jadi dia bikin rencana sendiri, Bapak Ibu. Dia katakan kalau Tuhan repot, Tuhan tidak bisa tolong, mungkin ada penolong yang lain yang bisa menolong saya. Dia punya pikiran seperti itu. Ya. Apakah itu baik, Bapak Ibu? Kalau rencananya yang baik ya mungkin baik. Tapi kalau rencana jahat, dia ambil jalan pintas, jalan lain. Itu sebabnya lah Bapak Ibu, orang-orang sudah Kristen, tapi dalam menjalani usahanya dia pakai berlaris lah, dia pakai dukun-dukun lah. Setelah sekian lama menanti apa yang diharapkan belum dapat, ya dia pakai jalan pintas, cari orang pintar lah. Masih percaya kalau orang mati bisa kasih berkat lah. Masih percaya mitos-mitos lah ini dan itulah. Kalau ada yang seperti ini di sini ya, pertama Bapak Ibu, harus Tuhan yang diandalkan. Orang-orang itu berpikir bahwa ya mungkin Tuhan lagi repot urus yang lain. Tuhan lagi repot urus negeri Konoha yang kacau ini. Mungkin Tuhan lagi sibuk urus peperangan yang ada di Timur Tengah di sana. Jadi Tuhan tidak bisa menjawab doa saya. Bukan seperti itu caranya, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa meyakini bahwa Allah itu baik. Sehingga kita berdoa terus menerus, dan dalam doa itu kita berkata, Tuhan, siapakah yang aku harapkan selain Engkau? Itu yang kita katakan dalam doa kita. Kita bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam doa kita meyakini karya Allah. Dalam doa kita meyakini karya Allah. Allah sudah bekerja, Allah sudah berkarya. Karya yang terbesar yang Dia nyatakan yaitu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tapi nanti Bapak Ibu, karyanya itu belum selesai. Nanti pada saatnya nanti ketika Dia datang kembali, Dia akan menuntaskan karya keselamatan itu. Ketika langit dan bumi baru hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini yang dimaksud teologi sudah tapi belum, already but not yet. Sudah tapi belum, dia sudah tapi belum, karena akan diselesaikan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada saat Allah berjanji, Dia langsung mulai untuk menepati janjinya. Walaupun hasil dari keseluruhan prosesnya itu baru akan terlihat nanti, Bapak Ibu, akan terlihat nanti. Jangan berpikir, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir Allah itu sama seperti manusia yang tiba masa, tiba akal, yang tidak punya rencana. Tidak. Allah Dia tetap Allah. Tapi percayalah, ketika Allah sudah berjanji kepada kita, Dia akan menepati janjinya. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara masih dalam kandungan, masih dalam rahim ibu, bahkan jauh sebelum itu Bapak Ibu, Allah sudah mulai bekerja, Allah sudah mulai berkarya dalam diri kita. Bahkan sampai saat ini Dia akan terus bekerja dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Maka seharusnya kita yakin dan percaya sungguh pada karya Allah, sehingga kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Kita harus percaya karya Allah nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir,
di dalam doa yang tidak jemu-jemu itu kita beriman kepada Allah. Di ayat yang ke-8 di situ Tuhan Yesus bertanya, bukan? Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Apa maksudnya ini? Iman yang dimaksud di sini Bapak Ibu, di sini bukan tentang keyakinan yang besar, tentang keyakinan yang luar biasa, tapi iman yang dimaksud di sini adalah dalam konteks penganiayaan. Jadi seperti ini. Ketika kita ada dalam penganiayaan, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika berbagai macam hal yang jahat ada dalam hidup kita, ketika setiap doa-doa kita tidak terjawab, apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap beriman kepada Tuhan? Itu yang dimaksud. Apakah Bapak Ibu masih tetap beriman teguh, berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah di tengah ketidakberdayaan kita begitu banyak tekanan, orang-orang berbuat jahat pada kita, orang-orang memfitnah kita, merencanakan yang jahat kepada kita, ketika kita kehilangan kontrol atas keadaan kita, masih bisakah kita berkata, Tuhan, alasanku tetap percaya kepada Engkau karena Engkau mengasihi aku melebihi daripada aku mengasihi diriku sendiri? Apakah kita masih tetap beriman, percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan ketika ada dalam tekanan? Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita dibawa Tuhan pada situasi yang tidak enak, situasi yang menekan kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara. Ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, tetaplah bertahan dalam iman dan percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. 1 Petrus 2 ayat 23 di situ berbicara tentang Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu teladan Kristus yang diberikan kepada kita. Percayalah, Kristus sudah memberikan teladan bagaimana kita harus bersandar kepada Allah, meyakini karya Allah dan beriman kepada Allah dalam situasi yang buruk sekalipun. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang begitu besar membuktikan bahwa Allah sangat peduli terhadap kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah memberikan kasih, kebenaran dan keadilan kepada kita, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, dan saudara bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan peduli terhadap saya? Jawaban saya adalah, lihatlah pada salib Kristus. Mengapa Tuhan mau mati di atas kayu salib? Itu karena jelas Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan membenarkan kita dan menyatakan keadilan. Di atas salib Kristuslah kebenaran, kasih dan keadilan itu bersatu. Dan itu bukti bahwa Allah peduli terhadap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sudah sepatutnya kita terus bertekun dalam doa, karena meyakini bahwa Allah dapat dipercaya. Dia sudah membuktikannya, Bapak Ibu. Saudara yang sudah berhenti berdoa, yang sudah putus asa dalam doa-doa permohonan kita, ayo Bapak Ibu, mari ambil kembali komitmen untuk memulai lagi, untuk berkumpul bersama Tuhan dalam doa-doa kita. Mungkin saudara kecewa kepada Tuhan karena permintaan doa kita tidak terjawab. Tetapi saat ini mari baharui komitmen itu.
memulai kembali hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan rindu kita semua untuk datang kepada Dia, menikmati kebenaran, kasih, dan keadilan.